Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali ya di channel saya ini ya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemberian pakan ya, karena ada beberapa teman-teman yang sering bertanya kepada saya, bagaimana baiknya memberi pakan itu, apakah pakan murni pabrikan seperti ini ataupun pakan campuran. Oke, di video kali ini saya akan sedikit membahas ya tentang pengalaman saya tentang penggunaan pakan itu sendiri. Nah, di sini kita bahas ada 5 poin ya tentang penggunaan pakan murni maupun pakan campuran ya. Masing-masing dari kedua pakan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri ya. Oke, yang pertama, ini adalah pakan murni ya yang saya gunakan di sini. Yang pertama, keunggulan dari pakan murni ini itu mudah didapat ya. Jika teman-teman mencarinya, kita langsung ke toko pakan saja, ini sudah tersedia ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari tempat lain, kita cukup mencari di tempat toko pakan saja ya, karena pakan ini biasanya langsung tersedia di toko-toko pakan. Nah, sedangkan untuk pakan campuran itu biasanya kita harus mencari di peternak-peternak yang sudah berpengalaman ya di dalam mencampurkan pakan, karena di toko pakan sendiri itu tidak tersedia. Itu yang pertama ya, itu poin pertama. Nah, untuk poin yang kedua, tentang kandungan gizi dari pakan yang jadi atau pakan pabrikan ini ya. Dari segi gizi ini sudah sangat lengkap sekali ya. Nah, untuk tabel gizinya biasanya itu ada di bagian sini ya. Nah, di kertas seperti ini ya. Cuman ini kertasnya sobek ya. Biasanya untuk kandungan gizinya di sini sudah tercatat ya. Nah, sedangkan untuk pakan campuran itu tergantung dari hasil kita mixing. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan pakan campuran itu harus benar-benar teliti ya di dalam penggunaan bahan-bahan baku ya. Mulai dari kalsium, fosfor, vitamin, mineral. Nah, teman-teman harus lebih jeli lagi ya, karena untuk kandungannya itu ditentukan dari bahan-bahan yang teman-teman akan gunakan sebagai campuran pakan. Nah, untuk poin yang ketiga, ini penggunaan pakan berpengaruh terhadap kotoran ya. Nah, untuk kotoran puyuh dengan menggunakan pakan murni atau pakan pabrikan ini cenderung basah ya. Sedangkan untuk penggunaan pakan campuran ini lebih kering. Nah, sehingga untuk penggunaan pakan murni itu menghasilkan kotoran yang sedikit agak menyengat ya, atau berbau. Untuk penggunaan pakan campuran itu lebih samar ya, atau tidak terlalu menyengat ya. Dan juga kotoran lebih cenderung kering untuk penggunaan pakan campuran. Nah, itu salah satu kelebihan dari penggunaan pakan campuran ya. Untuk pakan murni itu kotoran relatif basah dan berbau sangat menyengat sekali ya. Sedangkan untuk pakan campuran itu relatif tidak terlalu menyengat ya, dan kotoran juga relatif lebih kering. Nah, untuk selanjutnya poin yang keempat, pakan ini lebih mudah atau lebih hemat waktu ya jika teman-teman mempunyai pekerjaan lain. Jadi untuk pemberian pakan ini lebih hemat waktu ya. Cuman teman-teman cuma perlu membeli di toko pakan saja. Nah, berbeda lagi dengan pakan campuran, teman-teman harus mencari bahan baku terlebih dahulu ya, seperti bekatul, mineral, dan bahan-bahan lainnya ya. Sedangkan untuk pakan jadi ini teman-teman cukup membeli di toko pakan saja. Jadi untuk penggunaannya ini relatif lebih singkat ya,
atau lebih untuk teman-teman yang punya pekerjaan lain, ini saya lebih rekomendasi menggunakan pakan murni. Kalau untuk campuran, teman-teman harus mencari bahan-bahan yang lain ya, jadi membutuhkan waktu yang lebih ekstra. Dan untuk penggunaan bahan-bahan itu biasanya tidak cukup dengan satu tempat ya. Misalnya bekatul harus mencari di daerah A, kalau untuk mineral di daerah B. Sedangkan untuk bahan campuran itu menggunakan beberapa bahan lagi ya. Dan salah satunya juga menggunakan pakan murni, kemudian dicampur lagi dengan bahan-bahan yang lain. Nah, jadi untuk efisiensi waktu, pakan murni ini lebih rekomendasi ya bagi teman-teman yang hanya punya waktu sebentar atau sedikit. Nah, untuk poin yang kelima atau poin yang terakhir dari penggunaan dua jenis pakan ini, pakan murni ini mempunyai keunggulan ya. Nah, ini nipel puyuh ini atau nipel untuk air minum ini lebih lama kotor ya dibandingkan dengan penggunaan pakan campuran. Nah, karena pakan campuran biasanya mengandung serbuk-serbuk ya atau bekatul, sehingga mengakibatkan nipel ini lebih cepat kotor. Sedangkan untuk penggunaan pakan jadi ini berbentuk crumble, sehingga nanti sisa-sisa makanan yang menempel di nipel ini cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan pakan campuran ya, karena dari pakan campuran itu mengandung beberapa bahan seperti bekatul dan yang lainnya, sehingga lebih cepat kotor untuk nipel ini ya. Nah, itu dari pengalaman saya, karena dulu saya juga pernah menggunakan pakan campuran, dan untuk nipel ini lebih sering kotor dibandingkan dengan penggunaan pakan murni seperti ini ya. Nah, buat teman-teman yang malas membersihkan nipel ini, jadi untuk penggunaan pakan murni itu lebih rekomendasi dibandingkan dengan pakan campuran. Nah, sekian ya video yang bisa saya sampaikan, 5 poin tentang keunggulan atau perbedaan penggunaan pakan murni dengan pakan campuran. Yang pertama, untuk pakan murni itu mudah didapat, sedangkan untuk pakan campuran itu sulit didapat ya. Yang kedua, gizinya juga lebih lengkap untuk pakan murni ini, sedangkan untuk pakan campuran sendiri perlu di lab lagi ya, perlu atau di tes lab lagi ya. Nah, untuk yang ketiga, untuk kotorannya ini untuk pakan murni cenderung lebih basah dan lebih berbau, sedangkan untuk pakan campuran itu lebih kering dan tidak terlalu berbau. Dan poin yang keempat, untuk penggunaannya ini lebih, untuk pakan murni ini lebih hemat waktu ya, karena kita tinggal memberikan pakan saja. Sedangkan untuk pakan campuran kita perlu mencampurkan terlebih dahulu untuk bahan-bahan yang lainnya dan mencari bahan-bahan yang lainnya. Nah, poin yang terakhir, untuk nipel ini atau untuk kebersihan nipel ini, untuk pakan campuran itu lebih cepat kotor dibandingkan dengan pakan murni. Nah, itulah 5 poin tentang perbedaan pakan murni dengan pakan campuran berdasarkan dari pengalaman saya menggunakan kedua jenis pakan tersebut. Nah, semoga video barusan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.